Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamuk melihat makan bergizi gratis basi dan tak layak konsumsi bagi siswa. Warga aing nu dibere makanan pesahari teh kan lain gratis ieu sedang mulai pangmulikeun pamarentah singka bener sia baroga dapur. Teu layak ya teu layak. Inilah video viral seorang warga yang memprotes menu makan bergizi gratis di SDN Cimayang 4, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria ini marah-marah dan menilai menu tersebut tidak layak dikonsumsi anak-anak. Terlihat menu makan bergizi gratis ini terdiri dari nasi, sayur toge, kacang merah, ikan filet, serta buah anggur. Penerima manfaat bantuan orang tuanya manggil ke saya, bilang layak apa enggak nih menurut Pak RT. Kata saya jangan bilang ke saya, yang menerimanya. Menurut di situ layak apa enggak? Kalau menurut saya enggak layak ini. Terkaitnya sayurannya udah, makanannya udah pada basi, kata jadi gini-gini. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan menyebut telah membuat menu sesuai dengan standar dapur MBG dan ahli gizi. Pihak sekolah tidak ada mengeluhkan makanan itu basi. Menurut ahli gizi yang bertugas di SPPG tersebut sudah memenuhi gizi, Pak. Itu bisa dicek lah kadar gizi kacang itu berapa, terus kalori dari ikan itu gizinya apa aja bisa dicek di itu semua. Buntut video viral ini, kedua belah pihak pun telah dimediasi. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan berjanji akan memperbaiki layanan bagi 3.100 penerima manfaat di wilayahnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainus melaporkan. Sementara itu Badan Gizi Nasional optimis mampu mengejar target pemerintah untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dalam program makan bergizi gratis. Saat ini BGN tengah mengejar pembangunan SPPG atau Dapur MBG dengan menggandeng sejumlah mitra. Badan Gizi Nasional terus mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tanah air untuk menjangkau penerima manfaat makan bergizi gratis. Dalam membangun Dapur MBG ini, BGN bekerjasama dengan mitra masyarakat hingga lembaga. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hingga saat ini program makan bergizi gratis sudah menjangkau 44,8 juta siswa di tanah air dengan total 15.460 SPPG. Sementara Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan 82,9 juta penerima manfaat program MBG hingga akhir tahun. Ini salah satu kunci kenapa sampai hari ini sudah ada 15.460 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia sudah melayani 44,8 juta dan itu semuanya 100% sumbangsih dari para mitra, institusi, lembaga, kelompok masyarakat dan lain-lain sehingga program ini bisa berjalan dengan cepat. Dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk TNI dan juga BUMN, Kepala BGN pun optimis target 82,9 juta penerima manfaat MBG bisa tercapai pada akhir tahun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial kini jadi sorotan, ditambah lagi Polri jadi sasaran serangan di era digital. Untuk itu reformasi Polri terus berjalan, namun harus didukung dengan informasi yang benar. Sekjen dari 98, Ferry Supriyadi, mengatakan kehadiran hoaks dan permainan opini soal reformasi Polri justru membuat publik gagal melihat banyak perubahan nyata yang dilakukan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dia menegaskan bahwa Polri kini sudah melakukan lompatan sangat besar. Disebut revolusi, maksud kami internal bukan sekedar reformasi saja. Kan ada tupoksi yang dimana itu yang bisa atau itu adalah kewenangan kepolisian, nah itu jangan juga itu dijadikan akhirnya harus
samakan, harus tidak diadakan gitu kan, tidak diisi oleh kepolisian di situ, enggak, karena masih banyak lembaga yang membutuhkan polisi di dalamnya gitu kan, di kementerian pun banyak gitu. Nah, hal-hal semacam itu kan nggak bisa juga, kan harus ya istilahnya nggak bisa dipukul rata semacam itu, kan sudah jelas, kan ada juga aturan. Jelang Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 1 Jakarta memberikan diskon tarif 30% untuk pembelian tiket kereta api mulai dari 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon ini diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Nataru, serta mempermudah akses transportasi darat selama momentum Nataru. Program ini berlaku untuk perjalanan periode 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2025. Program diskon 30% ini diberikan untuk kelas ekonomi, komersial pada berbagai kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Seluruhnya berangkat dari wilayah Daup 1 Jakarta, termasuk dari stasiun Pasar Senen yang selama ini menjadi pusat keberangkatan penumpang ekonomi. Lebih dari 30 kereta api di lingkungan Daup 1 Jakarta siap mengangkut penumpang dengan kapasitas optimal, termasuk rangkaian yang dijadwalkan untuk kebutuhan arus Natal dan Tahun Baru. Masyarakat dapat memesan tiket dengan mudah melalui aplikasi KAI Akses atau melalui mitra. Banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan tinggi berakibatkan debit air naik. Usai diguyur hujan deras Jumat siang, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Tidak ada letusan yang terjadi dari Gunung Semeru sebelum terjadinya banjir lahar dingin. Namun banjir lahar dingin terjadi karena intensitas hujan yang tinggi akibat naiknya debit air. Kepulan asap hasil letusan sekunder membumbung tinggi melintas di jembatan Limpas Sumber Langsep. Fenomena letusan sekunder terjadi ketika material banjir lahar hujan yang dingin bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas di dasar sungai. Reaksi ini menghasilkan uap dan asap tebal. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Tim Liputan Anyus melaporkan. Diduga remblong, truk tronton pindah jalur dan menabrak kendaraan lain di ruas tol ABC dalam kota Semarang, Jawa Tengah. 2 korban tewas, sejumlah orang luka-luka akibat kecelakaan beruntun. Kecelakaan bermula ketika truk tronton mengangkut seng mengalami remblong berakibat sopir tak mampu mengendalikan laju truk. Truk membanting pengemudi berpindah ke jalur berlawanan sehingga menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 2 mobil. Pengemudi mobil dan konektur truk tronton tewas. Muatan truk berupa seng berhamburan di jalan tol mengakibatkan kemacetan parah dari dan menuju kota Semarang. Polisi memeriksa saksi dan menggelar olah tempat kejadian perkara.